Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Langit Jogja siang itu terasa berat. Udara panas menyelinap masuk ke ruang rapat kecil di lantai 2 gedung pusat arsip Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Seorang pria tinggi dengan jas krem dan koper hitam tiba-tiba masuk, menundukkan kepala sebentar, lalu menatap tajam ke arah para dosen yang telah menunggu. Nama saya Jonathan Fielding. Saya diundang untuk menganalisis dokumen akademik atas nama Mulyono. Para dosen saling pandang. Beberapa menarik napas, beberapa lain menunduk, seperti menyembunyikan sesuatu. Di pojok ruangan, penyidik dari Bareskrim Polri duduk dengan catatan terbuka. Semua orang tahu siapa Mulyono. Mantan pejabat tinggi kementerian yang dulu dielu-elukan sebagai alumni UGM. Namanya ada di berbagai buku, pidatonya dikutip di televisi. Tapi 2 bulan terakhir, namanya berubah jadi bara, dipenuhi tudingan ijazah palsu. Semua berawal dari laporan seorang jurnalis investigatif. Ia menelusuri jejak akademik Mulyono, dan menemukan bahwa skripsinya sulit dilacak. Tidak ada dalam daftar perpustakaan pusat. Tidak muncul di katalog sidang tahun itu. Arsip digital pun kosong. Tim Bareskrim yang menerima laporan itu bergerak cepat. Mereka mendatangi kampus, membawa surat resmi, dan meminta dosen pembimbing Mulyono untuk hadir. Dosen itu, Profesor Haryo, sudah sepuh. Tangannya gemetar saat menyerahkan map hijau tua berisi skripsi berjudul Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Era Reformasi. Namun Jonathan Fielding, ahli forensik dari Inggris, tidak tertarik pada judul. Matanya fokus pada detail. Jenis kertas, bau tinta, ketebalan lem, tanda tangan. Ia membuka koper hitamnya. Di dalamnya, alat-alat canggih, kamera mikroskopis, scanner ultraviolet, dan perangkat pendeteksi usia kertas. Semua yang menyaksikan terdiam. Ini bukan sesi akademik biasa. Ini penyelidikan ilmiah. Dengan izin fakultas dan pihak berwenang, kata Jonathan, saya akan memulai analisis tahap awal sore ini. Saya butuh waktu 2 hari untuk hasil penuh. Tak ada yang menjawab. Suara jam dinding terdengar sangat nyaring. Di luar gedung, kabar tentang penyelidikan ini mulai bocor ke kalangan mahasiswa. Beberapa mulai merekam dengan ponsel. Sebagian lagi membuka laptop, mencari artikel lama tentang Mulyono. Mereka tahu, sesuatu besar akan terjadi. Namun belum ada yang tahu, seberapa besar kebohongan yang akan terbongkar. Langit mulai redup saat Jonathan Fielding kembali ke ruang analisa. Di depannya terbuka 3 halaman skripsi Mulyono, dijepit rapi di bawah kaca laboratorium kecil yang dibangun sementara di salah satu ruang arsip. Tak ada suara selain dengung pelan dari alat pemindai yang menyala ungu. Jonathan mengambil satu strip kertas kecil, lalu membandingkan warna tinta pada halaman pengesahan. Tangannya bergerak presisi, seperti seorang ahli bedah. Ia menyentuh ujung pena dengan kapas tipis, menyerap serpihan mikroskopis dari tanda tangan yang tertulis, Profesor Haryo Nugroho. Penyidik Bareskrim yang berjaga di pojok ruangan mendekat, penasaran. Apakah ada yang aneh, Sir? Tanya salah satunya. Jonathan mengangguk pelan. Tinta yang digunakan untuk tanda tangan ini, bukan dari tahun 2003. Ia lalu menunjuk layar yang menampilkan kurva kimia. Komposisinya mengandung bahan pewarna sintetis yang baru dipasarkan tahun 2012. Itu artinya, tanda tangan ini dibuat hampir 10 tahun setelah skripsi ini dinyatakan selesai. Sang penyidik terperangah. Apa itu berarti? Dipalsukan? Jonathan menjawab dingin, saya tidak mengatakan itu. Tapi fakta laboratorium mengatakan, tanda tangan ini tidak dibuat pada waktu yang seharusnya. Keesokan harinya, Jonathan melanjutkan ke tahap kedua,
analisis jenis kertas. Ia mengambil sampel serat dari 2 halaman berbeda. Hasilnya membuatnya mengernyit. Kertas di halaman 1 hingga 4 berasal dari produksi tahun 2002, sesuai waktu yang tercetak. Tapi mulai halaman 5 ke bawah, seratnya berasal dari produksi kertas tahun 2015. Salah satu dosen UGM yang menyaksikan pemeriksaan itu hampir tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin bisa berbeda dalam satu dokumen yang sama? Jonathan menjawab tanpa menatapnya. Itu pertanyaan yang bagus, Profesor. Sementara itu, Profesor Haryo yang dipanggil lagi untuk klarifikasi, mulai gelisah. Ia mengaku ingat Mulyono, tapi tak bisa menjelaskan kenapa ada 2 jenis kertas dan perbedaan tinta. Saya sudah tua. Banyak skripsi yang saya bimbing, saya tidak mungkin ingat satu persatu, ujarnya lemah. Namun Jonathan punya data. Ia membandingkan tanda tangan Profesor Haryo di skripsi Mulyono dengan arsip tanda tangan dari skripsi lain di tahun yang sama. Hasilnya, pola tekanan tinta, alur lekukan, dan sudut kemiringannya, semua berbeda. Tanda tangan ini tidak ditulis oleh orang yang sama, atau tidak ditulis secara alami, ujar Jonathan di depan tim penyidik dan 2 dosen saksi. Ini bisa hasil digitalisasi lalu dicetak ulang. Salah satu penyidik mulai menyadari betapa seriusnya kasus ini. Kalau semua ini benar, berarti bukan cuma ijazah palsu, tapi sistem akademik kampus ikut tercoreng. Di luar kampus, media mulai memberitakan penyelidikan ini. Skripsi Mulyono diperiksa ahli Inggris, menjadi judul utama di banyak portal berita. Nama Jonathan Fielding mulai dikenal publik Indonesia sebagai orang luar yang mungkin akan membongkar kebohongan dalam negeri. Namun penyelidikan belum selesai. Jonathan masih menyimpan satu bukti paling penting, cap stempel fakultas yang tercetak di halaman akhir. Dan ia tahu, cap itu menyimpan rahasia yang lebih besar dari tinta palsu dan kertas usang. Sore itu, Jonathan Fielding duduk sendirian di ruang analisa. Di hadapannya, satu halaman penting dari skripsi Mulyono terbuka, halaman pengesahan akhir. Di sana tercetak stempel biru fakultas, jelas dan tebal. Bagi banyak orang, itu hanya simbol administratif. Tapi bagi Jonathan, itu bisa menjadi kunci utama. Dengan alat pendeteksi spektrum ultraviolet, ia memindai bagian stempel. Hasilnya langsung muncul di layar. Pola tinta yang tidak sesuai dengan tinta resmi kampus tahun 2003. Ini lebih mirip tinta printer stempel otomatis buatan Jepang. Model yang baru dipasarkan pada tahun 2014. Gumamnya. Ia membuka folder data referensi tinta dari berbagai perguruan tinggi di Asia Tenggara. Butuh waktu, tapi akhirnya ia yakin. Cap fakultas ini bukan dari masa saat Mulyono seharusnya lulus. Malam harinya, Jonathan menggelar presentasi internal bersama tim Bareskrim, perwakilan UGM, dan 2 pakar akademik independen. Slide pertama menampilkan 3 data utama. Komposisi tinta tanda tangan, serat kertas, dan stempel fakultas. Saya ingin semua yang hadir memahami. Saya tidak datang untuk menuduh siapapun. Tapi bukti tidak bisa berbohong. Slide demi slide ditampilkan. Grafik. Citra mikroskop. Hasil laboratorium. Tak satu pun dibantah oleh pihak fakultas. Salah satu dosen yang hadir, Profesor Lestari, bertanya dengan suara bergetar. Lalu, apa artinya semua ini? Jonathan menatap semua orang yang hadir. Artinya, ada rekayasa. Dokumen skripsi atas nama Mulyono ini tidak disusun, disahkan, dan disimpan dengan cara yang seharusnya. Beberapa bagian berasal dari tahun yang berbeda. Tanda tangan kemungkinan hasil pemalsuan. Dan cap fakultas bukan berasal dari masa saat dokumen ini seharusnya diterbitkan. Suasana ruangan langsung sunyi. Tak ada yang bicara. Beberapa menatap ke meja, yang lain hanya menunduk. Di luar gedung, kabar mulai menyebar ke kalangan wartawan kampus. Salah satu dari mereka mendapatkan bocoran hasil analisa awal, dan segera mengunggahnya di media sosial. Tak lama,
Tagar skripsi Mulyono dan UGM diuji langsung jadi tren. Keesokan paginya, Jonathan dihubungi langsung oleh perwakilan lembaga akademik nasional. Mereka meminta dirinya untuk hadir dalam forum akademik terbuka sebagai saksi ahli. Undangan resmi dikirimkan. Judul acaranya, Transparansi dan Kejujuran Akademik di Era Modern. Di ruangannya yang hening, Jonathan menyusun materi presentasi terakhirnya. Ia sadar, yang akan diungkap bukan sekadar pemalsuan, tapi potret kelalaian sebuah sistem yang selama ini dianggap tak mungkin keliru. Dan ia belum menyampaikan bukti pamungkasnya, yang bahkan bisa mengguncang lebih dalam dari sekadar skripsi. Gedung Pertemuan Akademik Nasional di Jakarta pagi itu dipenuhi ratusan peserta. Mahasiswa, dosen, jurnalis, hingga pejabat kampus dari berbagai kota memenuhi kursi auditorium. Di atas panggung berdiri seseorang yang belum pernah dikenal publik Indonesia sebelumnya, Jonathan Fielding, pria Inggris yang kini menjadi pusat perhatian negeri ini. Acara dimulai dengan sambutan dari moderator forum. Setelah itu, sorotan lampu diarahkan ke Jonathan. Ia berdiri tenang, membawa satu berkas kecil dan laptop tipis. "Saya di sini tidak untuk menghakimi," ujarnya pelan namun tegas, melainkan untuk menyampaikan fakta yang saya temukan dari pemeriksaan dokumen akademik yang dikaitkan dengan seseorang bernama Mulyono. Slide pertama muncul. Sebuah foto skripsi dengan judul lengkap dan tanda tangan pembimbing. Slide berikutnya. Grafik spektrum tinta, tabel usia kertas, dan gambar perbandingan tanda tangan otentik. Sebagaimana telah saya uji di laboratorium, tanda tangan pembimbing dalam dokumen ini menggunakan tinta yang baru beredar di tahun 2012. Sedangkan dokumen ini seharusnya ditandatangani tahun 2003. Ruangan mulai riuh. Beberapa peserta terlihat saling berbisik. Namun Jonathan belum selesai. Halaman 5 ke bawah berasal dari jenis kertas berbeda. Seratnya menunjukkan pembuatan lebih dari 1 dekade setelah skripsi itu diklaim selesai. Bahkan stempel fakultas yang ada di halaman pengesahan, bukan dari cetakan yang digunakan oleh UGM pada tahun tersebut. Ia menjeda sejenak, lalu membuka satu lembar terakhir. "Inilah bukti tambahan yang saya simpan untuk forum ini." Slide terakhir menampilkan hasil pemindaian digital. Tanda tangan dosen pembimbing Mulyono yang terdeteksi berasal dari hasil salinan, bukan tulisan tangan asli. Pola tekanan hilang. Tak ada garis goresan. Tanda tangan ini dipindai dan dicetak ulang. Fakta ini dikuatkan oleh 23 titik pembeda antara tanda tangan asli dan yang tercetak. Seisi ruangan terdiam. Kamera-kamera media menyorot panggung. Tak satu pun mampu membantah presentasi tersebut. Semua didukung data, metode ilmiah, dan uji laboratorium. Seorang perwakilan kampus UGM yang hadir hanya berkata lirih, "Kami akan melakukan investigasi internal." Namun masyarakat tak sabar. Di luar gedung, mahasiswa dan aktivis sudah mulai berdemo. Mereka membawa poster bertuliskan, "Skripsi palsu, bangsa tertipu," dan "Audit total akademik." Sementara itu, berita di layar televisi dan media sosial mulai bermunculan. Ahli Inggris ungkap skripsi Mulyono palsu secara ilmiah. UGM didesak buka data akademik alumni penting. Namun di tengah keributan itu, satu pertanyaan kembali mencuat ke permukaan. Jika skripsinya palsu, bagaimana mungkin Mulyono bisa lulus? Jonathan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berdiri, membungkus kembali berkasnya ke dalam koper, lalu meninggalkan panggung dengan langkah tenang. Namun publik tahu, badai belum selesai. Ini baru awal dari sebuah pengadilan moral yang lebih besar. Gedung Rektorat UGM pagi itu tampak berbeda. Wartawan berdiri berbaris, mikrofon mereka menunggu pernyataan resmi dari pihak universitas. Pintu utama dijaga ketat. Seorang staf membawa map tebal berisi hasil pemeriksaan internal sementara, wajahnya tegang. Di dalam ruangan, rapat senat akademik berlangsung panas. Nama Mulyono menjadi pusat pembahasan, bersama dengan pertanyaan yang tak bisa dihindari. Bagaimana mungkin seseorang dengan skripsi cacat bisa mendapatkan ijazah resmi?
Rekam sidang kelulusannya tidak ada, kata salah satu anggota Senat, memukul meja. Dan surat keterangan bebas pustaka yang biasanya menjadi syarat yudisium, tidak ditemukan dalam arsip. Beberapa dosen muda geleng-geleng kepala. Sebagian dari mereka diam, tapi ada juga yang mulai curiga. Apakah ini hanya satu kasus? Atau ada lebih banyak? Sementara itu, Profesor Haryo, dosen pembimbing yang namanya tercantum dalam skripsi Mulyono, dipanggil kembali oleh tim Bareskrim. Kali ini, bukan untuk klarifikasi, tapi pemeriksaan lebih dalam. Apakah Anda mengingat betul pernah membimbing Mulyono? Tanya penyidik dengan nada tajam. Profesor Haryo menunduk. Saya tidak bisa memastikan. Namanya familiar, tapi saya membimbing puluhan mahasiswa setiap semester. Apakah Anda pernah menandatangani skripsi ini secara langsung? Saya tidak ingat menandatangani yang seperti ini. Penyidik menunjukkan hasil analisa dari Jonathan Fielding. Saat Profesor Haryo melihat cetakan tanda tangannya yang terbukti palsu, tangannya gemetar. Saya tidak pernah tanda tangan di kertas itu. Tidak dengan posisi seperti itu. Berita mengenai pemeriksaan ini segera tersebar. Masyarakat mulai mempersoalkan tanggung jawab kampus. Mahasiswa UGM mengadakan forum terbuka, menuntut transparansi. Mereka merasa tercoreng. Kami menempuh jalan lurus untuk mendapat ijazah kami, ujar salah satu mahasiswa, berdiri di tengah forum. Jika ada yang memalsukan dan tetap lulus, maka nilai kerja keras kami dirusak oleh sistem. Sementara itu, Jonathan Fielding, yang semula hanya datang sebagai saksi ahli, menjadi sosok penting dalam sorotan nasional. Ia diwawancarai media internasional. Dalam salah satu wawancaranya, ia berkata pelan, "Pemalsuan satu skripsi bukan sekadar pelanggaran akademik. Itu adalah akar dari runtuhnya kepercayaan terhadap institusi." Kampus UGM akhirnya mengumumkan pembentukan tim independen untuk mengaudit seluruh dokumen kelulusan Mulyono. Namun publik tidak hanya ingin audit. Mereka ingin keadilan. Dan desakan itu, kini mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Pembatalan gelar, hingga penyelidikan pidana. Langit Jakarta diliputi awan gelap ketika surat pemanggilan resmi dikirimkan ke kediaman Mulyono. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim. Isinya singkat namun tegas. Pemeriksaan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Di luar rumah mewahnya, wartawan mulai berkumpul. Mobil hitam dengan kaca gelap tampak keluar dari garasi, langsung melaju menuju Mabes Polri. Di dalam mobil itu, duduk Mulyono. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan gelisah yang tak bisa ditutupi. Sementara itu, di kampus UGM, tim audit internal menyampaikan hasil temuannya. Rapat Senat digelar tertutup. Kesimpulan mereka mengejutkan. Tidak ditemukan berita acara sidang skripsi atas nama Mulyono. Tidak ada dokumen pendukung seperti lembar penilaian penguji. Tanda tangan pembimbing dinyatakan tidak otentik. Surat kelulusan yang tercatat dalam arsip, hilang dari database utama. Ketua Senat menyampaikan pernyataan tertulis ke publik. Berdasarkan hasil audit akademik dan temuan ahli forensik, Universitas Gadjah Mada tidak dapat mengonfirmasi kelulusan atas nama Mulyono dalam program Sarjana FISIP tahun 2003. Berita itu segera menggegerkan negeri. Tayangan di televisi, media sosial, dan forum diskusi dipenuhi kabar tersebut. Tagar baru muncul. Gelar dicabut dan Mulyono bukan alumni. Di Mabes Polri, pemeriksaan berlangsung berjam-jam. Penyidik mengonfrontasi Mulyono dengan bukti demi bukti. Analisis kertas dan tinta. Pemalsuan tanda tangan. Ketidaksesuaian data digital kampus. Namun Mulyono bersikeras. Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya menerima ijazah saya, resmi, dari fakultas. Penyidik mengangguk pelan. Itu akan kami uji di pengadilan. Jonathan Fielding, yang telah kembali ke Inggris, mengirimkan pernyataan resmi melalui video. Saya tidak punya kepentingan dalam politik atau akademik di Indonesia. Saya hanya bicara sebagai ahli. Dan dalam kasus ini,
Data tidak bisa dibantah, skripsi itu bukan dokumen asli. Sementara opini publik semakin panas, tekanan datang dari berbagai arah. Lembaga anti korupsi, aktivis pendidikan, bahkan tokoh nasional ikut bersuara. Mereka tidak hanya menyoroti Mulyono, tapi juga sistem perguruan tinggi secara keseluruhan. Kalau satu orang bisa lolos, berapa banyak lagi yang seperti dia? Di akhir pekan itu, sebuah keputusan mengejutkan dikeluarkan. Polri menaikkan status perkara menjadi penyidikan resmi. Mulyono terancam dijerat pasal pemalsuan dokumen dan penipuan administratif. Namun ini bukan hanya tentang hukum. Ini tentang kepercayaan. Tentang ribuan mahasiswa yang berjuang jujur, tapi dikhianati oleh celah yang dibuka untuk segelintir orang. Dan cerita ini belum selesai. Karena yang paling menyakitkan, belum datang. Di ruang sidang Mahkamah Etik Akademik Nasional, satu nama kembali menggema, Mulyono. Namun kali ini, bukan sebagai pembicara kehormatan atau tamu undangan, melainkan sebagai subjek utama dari sidang kehormatan akademik. Sidang itu disiarkan secara terbatas, namun bocorannya langsung menyebar di dunia maya. Salah satu anggota Dewan Etik berkata lantang, seorang lulusan universitas adalah simbol kepercayaan. Ketika gelar diperoleh lewat pemalsuan, maka itu bukan hanya pengkhianatan terhadap kampus, melainkan terhadap seluruh bangsa. UGM, yang selama ini bungkam dalam bahasa formal, akhirnya mengambil sikap. Dalam konferensi pers, Rektor menyatakan pencabutan resmi status kelulusan atas nama Mulyono. Seluruh catatan akademiknya dinyatakan tidak sah, dan ijazahnya dicabut secara permanen. Namun badai belum usai. Beberapa waktu kemudian, penyidik Bareskrim mengungkap adanya perantara yang membantu proses pemalsuan skripsi Mulyono. Seorang mantan pegawai tata usaha fakultas ditangkap, disusul oleh seorang broker akademik swasta yang telah lama buron. Dari pengakuan mereka, diketahui bahwa pemalsuan Mulyono bukan kejadian tunggal. Ada jaringan yang menjual jasa, kelulusan cepat, untuk kalangan elit, lengkap dengan dokumen palsu yang tampak meyakinkan. Semuanya dimulai dari satu skripsi. Masyarakat kembali gempar. Demo besar-besaran digelar oleh aliansi mahasiswa di berbagai kota. Mereka menuntut reformasi sistem verifikasi ijazah nasional, transparansi penuh dari seluruh perguruan tinggi negeri, pembersihan nama-nama alumni yang diduga serupa. Di tengah arus demonstrasi dan pembenahan, sosok Jonathan Fielding tetap disebut sebagai titik balik. Seorang pria asing, yang datang tanpa pamrih, hanya dengan satu misi, membela kebenaran ilmiah. Dalam wawancara terakhirnya sebelum meninggalkan kasus ini, ia berkata, "Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Tapi saya harap, dari sini, akan tumbuh kembali kesadaran bahwa ilmu adalah sesuatu yang suci. Ia tidak boleh dipalsukan demi jabatan, demi uang, atau demi nama." Beberapa bulan kemudian, Mulyono dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh pengadilan. Ia terbukti menggunakan dokumen akademik palsu untuk mendapat posisi publik. Semua gelarnya dicabut, namanya dikeluarkan dari daftar alumni UGM. Namun yang tertinggal, bukan hanya hukuman. Yang tertinggal adalah luka. Luka bagi mereka yang mempercayai sistem. Luka bagi para dosen yang benar-benar membimbing. Luka bagi para mahasiswa yang harus berpeluh demi lembar halaman skripsi. Dan di antara luka itu, muncul harapan bahwa suatu hari nanti, kejujuran akan kembali menjadi syarat utama dalam dunia akademik, bukan hanya sekadar formalitas. Karena dari satu skripsi palsu, sebuah sistem bisa runtuh.